Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2023 Universitas Mataram. Perkenalkan, nama saya Gusti Ayu Dwi Ariska Putri. Saya bertugas di SD Negeri 4 Pejarakan, Desa Pejarakan, Kecamatan Grogak, Kabupaten Buleleng. Pada kesempatan hari ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2023 dengan mengambil tema 3 makanan sehat, subtema 1 bagaimana tubuh mengolah makanan, pembelajaran 2 di kelas 5. Untuk lebih jelasnya lagi, berikut saya tampilkan video pembelajaran yang telah saya laksanakan. Mohon kritik dan sarannya ke depan supaya pembelajaran ke depannya bisa lebih bagus lagi. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdiri. Ngaturam panganjali. Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Ada yang tidak masuk? Duduk boleh duduk. Ada yang tidak masuk hari ini? Tidak. Absen dulu ya. Ya. Diva Hadir. hadir. Angkat tangan ya. Vera hadir. Noman Despita hadir. Oke, hadir semua ya anak-anak ibu hari ini ya. Hai anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa supaya pelajaran pada hari ini bisa berjalan dengan Lancar. Oke. Ketua kelasnya pimpin ya. Berdiri. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Masih dalam posisi berdiri ya anak-anak ya. Iya. Untuk menemukan rasa nasionalisme kita, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya ya, bersama-sama dengan semangat ya. Iya. Indonesia tanah airku. Tadi sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya, biar lebih semangat. Kita tepuk PPK dulu ya. Yuk, pimpin. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Nah, tepuk semangat yuk, tepuk semangat. Lagi sekali, tepuk Semangat. Semangat. Ya, ya boleh duduk kembali ya anak-anak ya. Nah, ibu ingin bertanya dulu. Anak-anak, kalian tadi sudah sarapan apa belum? Sudah. Ya, benar sudah? Sudah. Ada yang belum sarapan? Tidak. Sudah ya, semua sudah ya. Sarapan apa tadi? Nasi apa? Nasi goreng mungkin? Nasi. Ada mie ya? Oke, jadi sudah sarapan semua. Nah, ibu ingin tahu, pernah nggak kalian berpikir makanan yang kalian makan itu masuk kemana, kemudian diolah menjadi apa di dalam tubuh? Pernah nggak? Pernah nggak? Nah, jadi makanan yang masuk ke dalam mulut itu akan dicerna oleh tubuh kita ya, oleh organ pencernaan kita ya, pencernaan manusia. Jadi, oke. Ada yang tahu organ pencernaan manusia itu terdiri dari apa saja? Mulut. Angkat tangan. Mulut. Mulut, yang lain? Kerongkongan, terus usus besar, terus usus halus. Jadi sudah tahu ya. Nah, organ pencernaan manusia terdiri dari mulut ya. Nah, jadi anak-anak, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama, siapa yang mau baca? Ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, setelah mengamati video tentang organ pencernaan manusia pada PowerPoint dan diskusi LKPD, peserta didik mampu menyebutkan organ pencernaan pada manusia dengan benar. Yang kedua, yuk yang kedua baca Dina, baca yang kedua. Setelah
mengamati video tentang organ pencernaan manusia pada PowerPoint dan diskusi LKPD peserta didik mampu menganalisis organ pencernaan pada manusia beserta fungsinya dengan tepat. Terus 3 ya. Setelah berdiskusi secara mekanik, peserta didik mampu membuat konten proses pencernaan manusia dengan tepat. Nah, yang keempat, setelah mengamati penjelasan guru tentang unsur-unsur iklan melalui PowerPoint dan diskusi LKPD, peserta didik mampu menyebutkan unsur-unsur iklan elektronik dengan benar. Dan yang terakhir, setelah berdiskusi mengerjakan LKPD, peserta didik mampu membuat simpulan mengenai unsur-unsur yang terdapat dalam iklan elektronik dengan tepat ya. Itu ya tujuan kita pembelajaran kita pada hari ini. Nah, di sana ada sebuah gambar anak-anak ya. Gambar apa itu? Gambar organ pencernaan manusia. Itu yang tadi anak-anak sebutkan itu terdiri dari mulut, ada mulut ya. Kemudian ada lambung, kemudian ada halus, kemudian ya. Jadi supaya lebih jelasnya lagi, sekarang Ibu akan menampilkan sebuah video tentang organ pencernaan manusia ya. Tugas kalian mencatat hal-hal penting yang ada dalam video tersebut ya. Sudah? Supaya nanti bisa menjawab LKPD dengan baik dan benar ya. Pada video sebelumnya, kita telah membahas materi tentang organ pernapasan pada manusia dan juga pada hewan. Jadi hari ini kita akan memasuki materi tema 3, yaitu tentang organ pencernaan pada manusia. Apakah yang dimaksud dengan pencernaan? Pencernaan merupakan proses penguraian makanan yang semula kasar menjadi lebih halus agar lebih mudah diserap oleh tubuh. Makanan yang sudah dicerna akan berubah menjadi sari-sari makanan yang lebih mudah diserap oleh pembuluh darah. Sari-sari makanan tersebut diedarkan ke seluruh bagian tubuh oleh darah, dan proses pencernaan terjadi di dalam saluran pencernaan dan dibantu oleh enzim yang dihasilkan oleh kelenjar pencernaan. Nah, proses pencernaan makanan ada 2 jenis. Yang pertama itu ada pencernaan makanan secara mekanik. Pencernaan makanan secara mekanik berfungsi menghancurkan makanan menjadi potongan-potongan kecil. Nah, pencernaan mekanik ini terjadi pada mulut dan juga pada lambung. Jenis pencernaan yang kedua itu ada pencernaan makanan secara kimiawi. Pencernaan makanan secara kimiawi dilakukan oleh enzim. Pencernaan kimiawi ini berlangsung di dalam mulut, lambung, dan usus halus. Tujuan pencernaan dengan bantuan enzim adalah menguraikan makanan menjadi sari-sari makanan yang mudah diserap oleh tubuh. Materi yang kedua yaitu tentang organ-organ pencernaan. Organ-organ pencernaan. Ya. Organ pencernaan manusia terbagi menjadi 2 berdasarkan fungsinya, yaitu saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan. Saluran pencernaan merupakan tempat terjadinya seluruh proses pencernaan. Sedangkan kelenjar pencernaan adalah organ pencernaan yang berfungsi untuk menghasilkan enzim-enzim pencernaan. Kelenjar pencernaan ini terdiri atas kelenjar air liur, kelenjar lambung, hati, dan pankreas. Enzim yang dihasilkan organ-organ tersebut berfungsi dalam pencernaan secara kimiawi. Nah, adapun fungsi dari organ-organ pencernaan yang pertama yaitu untuk menghancurkan makanan menjadi yang lebih halus. Fungsi yang kedua yaitu menyerap zat-zat makanan yang larut sehingga masuk ke dalam darah. Dan fungsi yang ketiga yaitu mengeluarkan zat-zat yang tidak dapat dicerna oleh tubuh.
Nah, itulah fungsi dari organ-organ pencernaan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang organ apa saja yang terlibat dalam proses pencernaan manusia. Nah, di sini sudah ada gambar dari bagian-bagian organ pencernaan pada manusia. Mulai dari yang pertama, yaitu disebut dengan rongga mulut. Rongga mulut merupakan pintu masuk makanan ke dalam tubuh. Di dalam rongga mulut terjadi pencernaan mekanik dan kimiawi. Bagian yang berfungsi mencerna makanan di rongga mulut adalah gigi, lidah, dan air liur. Gigi dan lidah mencerna makanan secara mekanik, sedangkan air liur mencerna makanan secara kimiawi. Gigi berfungsi untuk menghancurkan makanan, lidah berfungsi untuk mengatur letak makanan pada saat mengunyah, yang kedua membantu menelan makanan, dan yang ketiga yaitu mengecap rasa makanan. Permukaan lidah kita dapat mengecap berbagai rasa, yaitu rasa manis, pahit, asam, asin, dan gurih. Kelenjar ludah menghasilkan air ludah dan enzim amilase atau petialin. Enzim amilase ini berfungsi untuk mengubah zat tepung atau amilum menjadi maltosa. Nah, itulah sebabnya mengapa nasi yang mengandung amilum yang kita kunyah lama-kelamaan akan terasa manis. Nah, bagian organ pencernaan yang kedua yaitu ada kerongkongan. Kerongkongan adalah bagian saluran pencernaan yang menghubungkan rongga mulut dengan lambung. Kerongkongan menyerupai tabung dengan panjang sekitar 20 cm. Jadi panjang kerongkongan ini kira-kira kurang lebih 20 cm. Di dalam kerongkongan terjadi gerakan peristaltik, yaitu gerakan meremas-remas yang dilakukan oleh dinding kerongkongan. Nah, yang dimaksud dengan peristaltik itu adalah gerakan seperti ini. Jadi diremas oleh dinding kerongkongan. Gerakan inilah yang membuat makanan terdorong masuk ke dalam lambung. Organ pencernaan yang ketiga yaitu disebut dengan lambung. Lambung ya anak-anak. Jadi catat. Lambung terletak di dalam rongga perut sebelah kiri atas. Di dalam lambung, makanan dicerna kembali secara mekanik dan kimiawi. Pencernaan secara mekanik dilakukan oleh dinding lambung yang meremas dan mengaduk makanan. Pencernaan kimiawi dilakukan oleh zat-zat yang dihasilkan oleh kelenjar lambung. Kelenjar lambung menghasilkan enzim pepsin, enzim renin, dan asam klorida. Enzim pepsin berfungsi untuk memecah protein menjadi pepton. Enzim renin berfungsi untuk mengendapkan protein susu menjadi kazein. Dan asam klorida berfungsi untuk mengasamkan makanan dan membunuh kuman yang masuk bersama makanan. Kemudian bagian organ pencernaan berikutnya disebut dengan usus halus. Nah, yang selanjutnya itu apa? Usus halus merupakan usus terpanjang dalam saluran pencernaan, yaitu panjangnya 6 hingga 7 meter. Panjangnya 6 hingga 7 meter ya. Di sepanjang dinding usus halus ini dihasilkan enzim-enzim yang berguna untuk mencerna hasil pencernaan lambung yang masuk ke usus halus. Adapun enzim-enzimnya yaitu yang pertama ada enzim maltase yang berfungsi menguraikan maltosa menjadi glukosa. Kemudian yang kedua ada enzim sukrase yang berfungsi menguraikan sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa. Yang ketiga enzim laktase yaitu berfungsi menguraikan laktosa menjadi glukosa dan galaktosa. Dan enzim yang keempat yaitu enzim eripsin yang berfungsi menguraikan pepton menjadi asam amino. Nah, usus halus ini terdiri dari 3 bagian, yaitu yang pertama, bagian ini disebut dengan usus 12 jari atau duodenum.
Panjang usus 12 jari kira-kira 25 cm atau berukuran 12 jari tangan orang dewasa. Nah, pada usus 12 jari atau duodenum ini terdapat enzim-enzim. Yang pertama itu ada enzim amilase yang berfungsi mengubah zat tepung menjadi gula sederhana. Kemudian enzim yang kedua itu ada tripsin, berfungsi mengubah protein menjadi asam amino. Dan enzim yang ketiga itu ada lipase yang berfungsi mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Kemudian bagian organ pencernaan yang kedua dari usus halus, yaitu bagian ini, disebut dengan usus kosong atau jejunum. Usus kosong terletak di antara usus 12 jari dan usus penyerapan. Dinding usus kosong mempunyai kelenjar yang menghasilkan enzim-enzim pencernaan, tetapi tidak sebanyak di usus 12 jari. Dan bagian usus halus yang ketiga, yaitu pada bagian ini, disebut dengan usus penyerapan atau ileum. Usus penyerapan merupakan tempat penyerapan sari-sari makanan. Sari makanan diserap oleh pembuluh darah sehingga masuk ke dalam aliran darah, dan selanjutnya darah mengedarkan sari-sari makanan tersebut ke seluruh bagian tubuh manusia. Bagian organ pencernaan berikutnya yaitu ada usus besar. Selanjutnya Usus besar bersambung dengan usus halus di rongga perut bagian bawah sebelah kanan. Nah, di dalam usus besar terjadi penyerapan air dan pembusukan sisa makanan yang dibantu oleh bakteri pembusuk, yaitu bakteri Escherichia coli. Proses pembusukan menghasilkan kotoran yang kemudian dikeluarkan melalui anus. Nah, ini merupakan bagian dari anus manusia. Jadi anus merupakan tempat keluarnya zat sisa makanan yang sudah tidak diperlukan oleh tubuh manusia, yang sering disebut dengan feses. Nah, itulah organ-organ pencernaan pada manusia beserta fungsi-fungsinya. Berikutnya, kita akan membahas tentang proses pencernaan pada tubuh manusia. Nah, kalian bisa perhatikan makanan pertama kali masuk ke mulut. Di mulut, makanan dicerna secara mekanis oleh kuku dan lidah. Selain itu, makanan juga dicerna secara kimiawi oleh enzim-enzim. Kemudian yang kedua yaitu makanan ditelan dan masuk ke kerongkongan. Di kerongkongan terjadi gerakan peristaltik yang mendorong makanan ke lambung. Kemudian yang ketiga yaitu kemudian di dalam lambung makanan dicerna secara mekanis dibantu oleh dinding lambung dan secara kimiawi dibantu oleh enzim pepsin dan enzim renin, dan dibantu juga oleh asam klorida atau HCl. Yang keempat yaitu makanan bergerak ke usus halus. Di usus halus, makanan dicerna lebih lanjut secara kimiawi oleh enzim-enzim yang berasal dari usus halus. Di usus halus juga terjadi proses penyerapan sari-sari makanan. Kemudian proses berikutnya yaitu sisa pencernaan akan masuk ke usus besar. Pada usus besar terjadi proses penyerapan kembali yang disebut dengan reabsorpsi. Sisa pencernaan ini juga dibusukkan oleh bakteri. Yang terakhir yaitu sisa pencernaan yang sudah tidak diperlukan tubuh akan dikeluarkan melalui anus. Nah, pada gambar berikut kalian bisa perhatikan proses pencernaan makanan pada tubuh manusia. Yang pertama kali yaitu makanan masuk melalui mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, kemudian menuju ke usus besar, dan terakhir yaitu anus. Nah, itulah proses pencernaan makanan pada manusia. Nah, pembahasan materi dari Bu 3D, semoga dengan mudah kalian dapat memahami. Jika ada pertanyaan, proses pencernaan makanan. Ya, sudah dicatat tadi ya? Nah, sekarang materi selanjutnya yaitu tentang itu disimpan dulu catatannya ya. Sekarang kita ke materi yang selanjutnya yaitu iklan. Pernah nggak kalian dengar kata iklan?
Pernah. Nah, iklan? Pernah. Pernah? Nah, misalnya kalian menonton TV, itu nonton sinetron misalnya ya. Kemudian acara TV yang lain, kemudian ada iklannya. Atau istilahnya apa? Sponsor itu ya. Jadi iklan itu bisa dalam bentuk media cetak, bisa dalam bentuk media kalau di TV media elektronik ya. Nah, sekarang ibu tampilkan video lagi ya tentang iklan ya, unsur-unsur iklan apa saja ya. Ya, sekarang dicatat lagi ya, iklan apa saja itu. Apa kabar anak-anak hebat? Hari ini kita akan belajar tentang pengertian iklan, tujuan iklan, ciri-ciri bahasa pada iklan, dan unsur-unsur iklan. Iklan. Iklan adalah pesan atau berita yang ingin disampaikan pada masyarakat luas melalui suatu media. Iklan juga bisa berarti suatu pesan tentang keunggulan suatu produk atau jasa yang dibuat seseorang atau perusahaan dan ditujukan kepada masyarakat. Tujuan iklan yaitu untuk membujuk atau mengajak penerima informasi untuk melakukan hal yang ditawarkan dari pembuat iklan. Iklan dapat disampaikan melalui media cetak seperti surat kabar ataupun majalah. Iklan juga dapat disampaikan melalui media elektronik seperti televisi dan radio. Pesawat coklat dari pesonanya di lokasi lelehan kapal. Dihabiskan ya. Energen, sarapan mudah, penuh nutrisi. Iklan dibuat secara menarik dengan menampilkan kata kunci dan gambar sesuai dengan tujuan iklan. Kata kunci dalam sebuah iklan adalah kata-kata inti iklan. Ciri-ciri iklan yaitu memiliki tema atau topik dan kata kunci. Kata kunci yang digunakan dalam iklan biasanya berhubungan dengan topik yang disajikan. Kata kunci pada iklan di samping adalah vitamin tubuh dan buah-buahan. Kata kunci tersebut dapat ditemukan dengan cara mengamati gambar dan mencari informasi yang ingin disampaikan oleh pembuat iklan melalui kalimat atau pernyataan yang disajikan. Ciri-ciri bahasa pada iklan. Bahasa yang digunakan pada iklan bersifat persuasif atau mengajak. Kalimat persuasif bertujuan agar masyarakat tertarik dengan pesan yang disampaikan pada iklan. Ciri-ciri kalimat persuasif. Pertama, bersifat mengajak. Lalu, biasanya menggunakan kata-kata ajakan seperti ayo atau marilah. Ketiga, ditulis secara menarik. Dan terakhir, dapat diberi rima agar orang-orang yang membacanya atau mendengar akan selalu mengingatnya. Beberapa unsur yang harus diperhatikan dalam membuat iklan yang efektif antara lain: pertama, headline atau judul iklan. Headline atau judul iklan merupakan unsur paling penting dari sebuah iklan cetak. Judul iklan yang dibuat harus dapat menarik perhatian pembaca. Headline dibuat dengan kalimat atau kata-kata yang pendek dan sering berupa slogan. Yang kedua, subjudul. Subjudul merupakan bagian dari iklan yang bertugas menjabarkan lebih jauh pesan yang terdapat dalam judul iklan. Yang ketiga, isi iklan. Isi iklan biasanya dicetak dengan menggunakan jenis huruf yang lebih kecil daripada judul dan subjudul. Keempat, visual yang menarik, yaitu menggunakan komposisi warna dan gambar yang menarik.
Yang kelima, nama dan alamat yang dapat dihubungi. Hal ini berguna untuk membantu pembaca mengenali pembuat iklan. Unsur-unsur iklan. Pertama, iklan. Lalu subjudul. Ketiga, isi iklan. Lalu nama dan alamat yang dapat dihubungi. Terakhir, komposisi warna dan gambar yang menarik. Ya. Ini di apa namanya ini? Lalu subjudul. Coba diperhatikan sekali lagi ya. Lalu nama dan alamat yang dapat dihubungi. Terakhir, komposisi warna dan gambar yang. Nah, itu ya, coba lihat. Itu headline-nya itu contohnya susu sehat ya. Kemudian subjudulnya susu murni tanpa pengawet. Kemudian isi iklannya itu, ayo minumlah susu sehat, rasanya enak tanpa bahan pengawet. Ya. Kemudian nama dan alamatnya itu ya sudah jelas di sana diproduksi oleh PT Sehat Segar Kelapa II Tangerang. Nah, jadi secara keseluruhan itu komposisi warna dan gambarnya sudah menarik ya. Itu contoh iklan ya. Udah paham anak-anak? Sudah. Nah, itu unsur-unsur iklan ya. Dah, sekarang cari kelompoknya ya, cari dulu kelompoknya. Ya, kelompok 1 terdiri dari Despita, Swartini, Dwi, Dina, dan Diva. Cari dulu kelompoknya. Nah, kelompok 2 terdiri dari Pera, Juli, Nina, Purnami, dan Detri. Lagi sebentar Ibu akan bagikan LKPD untuk kalian ya. Dikerjakan secara berkelompok ya. Sekarang sebelum kalian mempresentasikan hasil kerja kalian, kita ice breaking dulu ya biar nggak capek ya. Nah, silakan ikuti. Tangan ke atas, menggambar bintang. Ini ya, semuanya. Tangan ke samping, burung yang terbang. Tangan ke depan, ikan berenang. Panjang. Dua jari kanan, Dua jari kiri digabung jadi 4. Jadi mata merah cepet. Sekarang kita akan mempresentasikan hasil kerja kalian ya. Dimulai dari kelompok 1. Ya, Despita, Swartini, Nina, Diva ya. Oh. Hai teman-teman, hari ini Kelompok saya 2 perhatikan ya. akan mempresentasikan tugas dari kelompok 1, yaitu tentang organ pencernaan. Anus saat rektum penuh Kelompok 2 mana? Itu tengah-tengah mana yang ya? saat rektum penuh, tubuh akan merasakan dorongan untuk buang air besar. Enzim yang terlibat E. coli. Isi iklan, nama dan alamat, komposisi, gambar, dan warna yang menarik. Isinya juga, kemudian nama alamatnya sudah jelas ya. Kemudian komposisi dan warnanya sudah bagus ya. Sudah, ini sudah dapat semuanya ya. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Lanjut ke kelompok 2. Coba ulang. Kelompok 2 memang paling oke, luar biasa. Lanjut. Mulut, kemudian rongkongan, terus lambung, terus besar ya, terus Proses pencernaan memindahkan sisa proses pencernaan yang sudah tidak ada, airnya menuju ke rektum lalu anus. oleh PT Sehat Segar Kelapa II. Ya, kemudian komposisi gambar
gambar dan warna yang menarik. Sudah, jadi itu ya unsur-unsur iklan ya. Sudah, terdiri dari simpulannya. Terdiri dari Unsur-unsur terdiri dari headline, headline, kemudian judul ya, isi iklan, iklan, nama dan alamat, dan komposisi gambar dan warna yang menarik. Jadi menurut kelompok kalian sudah lengkap unsur-unsurnya itu iklannya? Sudah ya. Bagaimana penampilan dari kelompok 1? Bagus ya, sudah lengkap ya jawabannya. Sudah untuk kelompok 1. Ya boleh duduk sekarang kelompok 2. Soal nomor 1 LKPD-nya. Coba LKPD-nya mana? Sudah? Itu organ pencernaan manusia terdiri dari rongga mulut, kemudian kerongkongan, kemudian lambung, kemudian Usus besar, kemudian usus halus, dan terakhir anus. ya. Jadi fungsi dari masing-masing itu apa saja? Apa? Tempat masuknya makanan ya, tempat kalian masukkan makanan ya. Kemudian menghaluskan makanan dengan cara mengunyah menggunakan apa? Menggunakan gigi. Kemudian organ yang kedua kerongkongan berfungsi apa? Menyerap. Kerongkongan apa fungsinya? Oh ya, menghubungkan rongga mulut dan lambung ya. Kemudian apa lagi? Lanjut ke lambung. Mana? Menyerap sari-sari Lambung berfungsi menyerap sari-sari makanan untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Kemudian apa lagi? usus besar. Usus halus dulu ya. Usus halus. Mana? Oh iya. Usus besar ya. Usus besar menyerap air sisa proses pencernaan. Ya. Memindahkan sisa proses pencernaan yang sudah tidak ada airnya menuju ke rektum. Anus ya. Kemudian terakhir apa? Anus. Lubang Fungsinya apa? Lubang tempat keluarnya feses atau sisa-sisa makanan dari dalam tubuh. Sudah? Tahu artinya feses? Yang kalian pagi-pagi keluarkan itu. Pagi-pagi kalian di WC, feses, itu kotoran ya. Sudah? Jadi di mulut itu enzim yang terlibat itu enzim amilase ya. Kemudian kalau di lambung itu enzim yang terlibat protease, lipase dan amilase ya. Kemudian di usus halus enzim yang terlibat itu enzim amilase, mangkase, sukrase dan protease. Dan di anus itu enzimnya yang terlibat itu E. coli ya. Akan dibaca lagi ya. Dan videonya dipelajari lagi. Sudah? Gitu ya. Nah, jadi anak-anak, bagaimana perasaan kalian belajar hari ini? Senang. Karena ada apa? Video pembelajaran ya. Ya tadi sudah sudah ya. Ya. Jadi simpulan apa yang kita dapat simpulkan pelajaran pada hari ini? Jadi organ pencernaan manusia itu terdiri dari apa? Terdiri dari rongga mulut, kemudian kerongkongan, kemudian lambung, kemudian usus besar, kemudian anus. Dan masing-masing organ pencernaan itu memiliki fungsinya tersendiri ya. Jadi sudah jelas ya bagaimana makanan itu masuk ke dalam tubuh kemudian diolah ya. Sudah? Jadi sekarang untuk ibu mengetahui apa namanya sampai sejauh mana kalian paham dengan materinya, kembali dulu ke tempat duduk masing-masing. Ibu akan bagikan soal evaluasi ya.
kita diawali dengan berdoa, kita tutup juga dengan berdoa ya. Sudah? Oke. Berdiri. Sebelum kita mengakhiri pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Jadi anak-anak selamat siang ya.